fosfat itu dia tetap aja bisa di metabolisme untuk menghasilkan glukosa, yang mana glukosa ini akan dipakai untuk membentuk energi. Jadi kalau kita nggak makan nasi tapi diganti dengan makanan yang lainnya, bisa lemak bisa protein juga nak. Protein itu tetap aja kita bakal bisa berenergi gitu ya. Tapi kalau misalkan kita nggak makan karbohidrat, kita nggak makan protein, atau kita lagi puasa ya, kita bakal lemas. Karena apa? Karena nggak ada glukosa yang bisa diubah jadi energi, makanya kita lemas kalau puasa gitu ya. Makanya kalau lagi program penurunan berat badan tapi kamu lemas, berarti ada yang salah gitu. Karena harusnya glukosa itu kan dia tetap dibentuk, cuma dari bentuk apa dulu nih, dari makanan yang mana dulu gitu. Bisa dari proteinnya gitu, bisa dari lemaknya. Nah nanti di kelas 12 kamu belajar juga gimana sih caranya lemak itu bisa berubah jadi glukosa, protein itu bisa jadi glukosa, itu gimana caranya, itu nanti di kelas 12 belajarnya gitu ya. Kemudian ada oksidasi substrat. Ya, oksidasi itu penambahan oksigen ya. Substratnya apa, nanti akan menghasilkan apa gitu, tergantung kebutuhan badan kita sendiri gitu ya. Pokoknya pada intinya organel-organel sel dalam tubuh kita itu kan dia penunjang kehidupan gitu, maupun dia berfungsi sebagai penghancur sel, tapi ada waktunya kapan dia harus menghancurkan sel itu, saat-saat apa gitu. Jadi harus dijaga ya. Udah sih sel hewan cuma sampai situ aja. Ada pertanyaan nggak? Aman ya? Kalau suara saya terlalu kecil, kasih tahu ya. Oke, sekarang kita lihat sel tumbuhan. Sebetulnya pada sel tumbuhan itu dia sama sih kayak sel hewan ya, dimana dia punya area kasar ya, dia punya area halus juga. Terus ada nukleus ya, pasti kita sudah tahu fungsi nukleus itu apa. Terus ada lisosomnya tetap, ada ribosom. Nah mungkin yang berbeda ada amiloplas. Kamu tahu nggak fungsinya amiloplas itu apa? Kamu lihatnya dari asal kalimatnya aja nak. Di sini ada amilo. Amilo diambil dari kata amilo. Apa amilo? Amilum. Iya betul. Kalau plus apa? Penyimpanan. Betul ya. Jadi amilo itu diambil dari kata amilum. Plus itu adalah kantungnya nak. Gitu. Jadi artinya apa fungsinya? Kantung yang berfungsi untuk menyimpan amilum. Gitu. Ya. Apa sih amilum itu? Amilum itu adalah karbo. Karbo ini didapatkan dari glukosa. Aduh, kecoret, sorry. Glukosa. Ya. Kalau glukosa itu kan dia monosakarida ya. Kalau monosakaridanya bergabung banyak, dia akan jadi polisakarida. Nah, kalau misalkan udah jadi polisakaridanya, harus ada space buat dia menampung hasilnya gitu, supaya fotosintesis bisa terus terjadi gitu. Itu di mana? Di amiloplas ini ya. Kalau hewan nggak punya. Iya betul. Terus ada dinding sel. Nah mungkin ini juga merupakan perbedaan ya dengan sel hewan. Kalau di sel tumbuhan ada dinding sel, fungsinya untuk apa? Ada yang tahu fungsinya dinding sel? Memberi bentuk. Iya, memberi bentuk. Kenapa dia bisa memberi bentuk? Sifatnya apa? Kaku ya. Sifatnya kaku, makanya dia bisa memberi bentuk. Nah, jadi ini yang menjadi alasan
kenapa sel tumbuhan itu meskipun sudah mati, dia bentuknya akan tetap seperti itu terus gitu. Jadi meskipun dalamnya udah kosong ya, udah mati, udah kosong, udah dihancurkan, dinding selnya akan tetap seperti itu gitu. Nggak akan menjadi mengecil atau menjadi membesar gitu, enggak. Sama juga kalau misalkan di dalam selnya itu dia kebanyakan isi gitu ya, kebanyakan air gitu, dia nggak akan jadi membesar gitu, soalnya nggak, karena tertahan sama dinding sel ini yang sifatnya kaku ini gitu ya. Terus di sini ada diktiosom. Coba kamu lihat gambar ini gambar apa ya kalau di sel hewan? Dan Golgi. Iya, badan Golgi. Di sini disebutnya diktiosom ya. Terus ada kloroplas. Kamu pasti udah tahu fungsi kloroplas. Plas itu kantung, kloro itu klorofil. Berarti untuk menyimpan klorofil ya, yang fungsinya untuk fotosintesis ya. Terus di sini ada vakuola. Vakuola untuk apa, Nak? Menyimpan makanan ya. Gitu. Menyimpan makanan. Terus ada mitokondria, sama ya kayak sel hewan, dan ada membran sel juga. Begitu, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ada pertanyaan?